Partai Buruh memutuskan untuk pada putaran pertama Pilpres ini tidak mencalonkan, tidak mendukung, tidak memilih calon presiden manapun. Hadir dalam Rapim FSPMI 2024, Said Iqbal menyatakan Partai Buruh tidak mendukung paslon capres manapun di putaran pertama. Hadir dalam kegiatan rapat pimpinan FSPMI 2024, Presiden Partai Buruh Said Iqbal gelar konferensi pers dan sebut Partai Buruh tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di putaran pertama pemilihan umum tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan bahwa Partai Buruh mempunyai dua opsi yang akan dirapatkan dalam presidium terkait menentukan dukungan terhadap Capres-Cawapres peserta pemilu 2024. Pertama, Partai Buruh pada pemilu putaran pertama Capres-Cawapres tidak mencalonkan atau tidak mendukung, tidak memilih pasangan paslon manapun, baik itu paslon 01, 02 maupun 03. Adapun alasan Partai Buruh tidak mendukung paslon Capres-Cawapres tersebut ialah karena tidak ada satu paslon pun yang sudah dilakukan pendekatan oleh Partai Buruh bersedia mendatangi kontrak politik. Sedangkan alasan yang kedua, Partai Buruh melalui Said Iqbal mengatakan bahwa tidak ada satupun paslon Capres dan Cawapres yang mendukung Serikat Buruh bersama Partai Buruh dalam perjuangan kenaikan upah minimum untuk tahun 2024. Di alasan yang ketiga, Partai Buruh menambahkan bahwa tidak ada satupun dari 3 paslon Capres dan Cawapres yang mau menghadiri undangan dari buruh. Menurut Iqbal, bahwa jika diundang oleh para pemilik modal, para paslon Capres-Cawapres berbondong-bondong hadir. Ini menunjukkan bahwa dari ketiga paslon tersebut tidak berpihak kepada buruh, melainkan atau hanya berpihak kepada pemilik modal. Tentang calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk yang akan didiskusikan dalam Rapim FSPMI, Partai Buruh ada 2 opsi pilihan dan akan diputuskan di rapat presidium Partai Buruh. Opsi pertama, Partai Buruh memutuskan untuk pada putaran pertama Pilpres ini tidak mencalonkan, tidak mendukung, tidak memilih calon presiden manapun, baik paslon 01, paslon 02, paslon 03. Ada beberapa alasan mengapa di putaran pertama dalam opsi pertama ini Partai Buruh tidak mencalonkan Capres dan Cawapres. Alasan pertama, tidak ada satupun Capres dan Cawapres yang dilakukan pendekatan oleh Partai Buruh bersedia melakukan kontrak politik. Partai Buruh haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Yang bisa kami lakukan adalah koalisi dengan Capres dan Cawapres secara personalnya, bukan dengan koalisi partai politik. Nah, sampai hari ini koalisi dengan Capres dan Cawapres secara personal dalam bentuk kontrak politik tidak ada satupun paslon 01, paslon 02, dan paslon 03 yang bersedia untuk kontrak politik. Itu alasan yang pertama mengapa di putaran pertama ini tidak mencalonkan Capres dan Cawapres. Alasan yang kedua, ketika Serikat Buruh dan didukung oleh Partai Buruh melakukan perjuangan upah, di mana upah minimum lebih rendah kenaikannya dibandingkan kenaikan upah PNS TNI Polri, tidak ada satupun Capres dan Cawapres yang mendukung perjuangan Serikat Buruh dan Partai Buruh. Jadi agak berat bagi kami memutuskan siapa Capres dan Cawapres di putaran pertama ini, karena keberpihakannya pada buruh tidak ada. Bisa dibuktikan dengan tidak ada satupun dukungan terhadap perjuangan upah kaum buruh. Alasan yang ketiga,
para capres cawapres paslon 01, paslon 02, paslon 03 diundang oleh pengusaha melalui Apindo atau Kadin berbondong-bondong datang. Tetapi ketika Partai Buruh mengundang para capres dan cawapres itu, tidak ada satupun yang bersedia untuk hadir. Ini menunjukkan keperpihakan kepada pemilik modal. Semua paslon capres dan cawapres lebih kepada pemilik modal, tapi kepada buruh sangat kurang perhatiannya. Padahal jumlah buruh menurut Susenas, survei nasionalnya BPS, itu 57 juta orang. Partai Buruh bila mana akan mendukung capres dan cawapres akan menyumbangkan suara 6,5 juta orang suara sampai 10 juta. Kalau ada yang didukung oleh Partai Buruh pasti akan memberikan kemenangan lebih. Oleh karena itu opsi yang kedua, bisa saja pemilihan capres dan cawapres adalah di putaran kedua. Masih menurut Presiden Partai Buruh, bahwa dari survei internal, Partai Buruh memiliki pemilih sebesar 6 jutaan orang. Tentu saja, hal ini dapat menunjang kemenangan paslon capres dan cawapres. Tetapi dalam perkataannya, Partai Buruh masih menunggu dukungan dari paslon capres-cawapres untuk isu atau perjuangan buruh terkait kesejahteraan buruh. Saat ditanyai oleh wartawan, Said Iqbal mengatakan bahwa Partai Buruh bukan golput, tetapi fokus pada pemilihan legislatif, yaitu target 30 kursi di DPR. Sedangkan terkait capres dan cawapres, Partai Buruh tidak menginstruksikan untuk memilih dari paslon nomor urut 1, 2, maupun urut 3. Dalam pemilihan calon presiden, calon wakil presiden di putaran pertama bukan golput, tetapi fokus kepada pemilihan calon legislatif, yaitu target 30 kursi DPR RI Partai Buruh, suara 6.045.000 suara sah nasional, kemudian lolos parliamentary threshold 4,2%. Itu survei internal kita. Itulah bukan berarti Partai Buruh dan Serikat Buruh golput, tetap dia fokus pada caleg. Untuk capres, karena ada 3 alasan tadi tidak terpenuhi, maka ada besar kemungkinan opsi pertama, kami di putaran pertama tidak menginstruksikan memilih calon presiden dari paslon 01, 02 maupun 03. Demikian. Jadi dikembalikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriansyah, tim TV-nya Buruh melaporkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.